takmir masjid dan pengurus Masjid Besar Al-Azhar rahimakumullah. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang fikih kurban. Sebenarnya yang diminta oleh LTM atau BMI Kecamatan Turun adalah Kiai Haji Ramadan, dan Ramadan sudah siap dengan materi. Insya Allah nanti silakan Pak Mahfud, silakan di-share di grup BMI Kecamatan Turun sampun Mahfud. Jadi materi tentang fikih kurban dan praktis pemahaman tentang kurban. Nanti kami persilakan juga lihat tayangan sambil berjalan saya nerangkan. Karena ya Ramadan beliau ini hari ini dipanggil oleh MUI Jawa Timur, ada tugas penting sehingga beliau memberi tugas kepada saya untuk menyajikan materinya ya Ramadan. Dan karena ya Ramadan itu juga salah satu di antara anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Timur. Kalau bukunya ada ini, nanti secara akan lebih mudah dengan print out sendiri setelah Pak Mahfud share ke panjenengan semua. Hadirin rahimakumullah, bahwa acara ini dirilai oleh radio Al-Azhar dan juga live streaming gitu Mas Yudo ya, live streaming, sehingga nanti orang-orang yang di luar yang tidak bisa hadir bisa mengikuti. Karena Al-Azhar kan hampir setiap hari menayangkan kegiatan yang ada di masjid, antara lain malam Kamis, malam Selasa, kemudian malam Rebu ada sholawatan, Jumat Ahad pagi, dan Jumatan ini selalu ditayangkan, diunggah di YouTube. Karena dengan semakin banyak yang subscribe, yang nonton, tentu ada fee yang masuk untuk biaya operasional radio. Alhamdulillah ini sudah sekian ribu yang penontonnya nonton di YouTube channel Al-Azhar. Karena melalui itu sehingga ngaji malam Kamis dan seterusnya tadi bisa diikuti orang-orang yang ada di rumah melalui HP-nya masing-masing. Dan yang terakhir ini Al-Azhar membuka Pak Mahfud satu kartu jamaah Al-Azhar, karena kami mendambakan yang jamaah 5 waktu di sini banyak, sehingga perlu warga sekitar itu dikasih kartu anggota jamaah Masjid Al-Azhar, dan itu dalam rangka melaksanakan perintah dari PBNU bahwa masjid itu tidaklah punya database duwe buku setambuk kamane ngomong. Nah, kemudian yang punya kartu itu ini pendataannya dari rumah ke rumah. Nah, pemilik kartu nanti akan mendapatkan pelayanan kalau rumahnya dekat dan berkenan keluarga mati disolati di masjid sini. Nah, kemudian akan mendapatkan pelayanan pemeriksaan gratis dari Masjid Al-Azhar, pemeriksaan saja yang posbindu. Kalau punya kartu itu akan mendapatkan diskon
manakala menggunakan gedung serbaguna ini. Tadi ada diskon khusus. Juga kalau ingin mengiklankan usahanya di Radio Al-Azhar juga dapat diskon. Nah, ini kan radionya sudah laris, banyak sekolahan-sekolahan yang promo melalui Radio Al-Azhar. Dan pengusaha-pengusaha warung juga ada sebagian yang daftar iklan di Masjid Al-Azhar ini. Nah, itu adalah dilaksanakan dalam rangka dakwah. Yang terakhir, untuk memudahkan, karena masjid pinggir jalan di kota, silakan masjid yang lain jenengan meniru, monggo, itu membuka barcode. Barcode itu misalnya jenengan yang punya HP, misalnya kok katanya nyumbang, gak usah repot-repot ngelebokno duit di kota amal, itu bisa dengan aplikasi itu. Dan barcode itu juga ditampilkan di kartu KTJ, kartu tanda jamaah Al-Azhar itu. Jadi harapan kami dengan jenengan hadir di acara ini, sehingga apa yang ada di sini jenengan bisa menirukan. Selanjutnya, sebagai masjid NU di sini sudah resmi. Kalau dulu hanya masih melalui notaris, tapi beberapa bulan yang lalu sudah resmi tercatat di Menkumham. Ini adalah masjid NU, sehingga itu dibutuhkan oleh KBH, oleh yang lain, sehingga ada urusan banyak diperlukan Kumham itu. Kalau tanah-tanahnya semuanya sudah nadir Badan Hukum NU. Oleh karena itu, takmir masjid, khotib, imam, dan seluruh pengurus di Masjid Al-Azhar ini semuanya sudah NU, dan itu dibuktikan dengan PKBNU yang dilaksanakan di Masjid Al-Azhar, sehingga yang tidak NU ini ya tidak dimasukkan sebagai pengurus, takmir, khotib, imam, dan seterusnya. Karena dulu pernah remas di Al-Azhar, pernah terpapar pernah sering menampilkan berita atau konten atau video yang kesannya adalah mendukung kelompok sebelah, sehingga itu kami keluarkan, dan dengan hormat akhirnya sudah tidak lagi menjadi pengurus di KPIH atau di Masjid Besar Al-Azhar Duren. Baiklah, kami mulai tentang kurban. Seminggu yang lalu saya sebagai petugas yang ditunjuk oleh MUI Kabupaten Malang untuk menyelenggarakan bimbingan teknis penyembelihan kurban. Awalnya kami sebenarnya ingin peserta itu dapat sertifikat, namun SOP yang ada di Balai Besar Pelatihan Peternakan Jawa Timur yang ada di Songgoliti Batu, SOP-nya harus 7 hari kepingin oleh sertifikat. Padahal kebutuhan dari masjid-masjid itu kan butuh ya apa caranya iso nyembelih halalan tapi juga toyiban. Kalau halalan itu kan secara fikih pokoknya dibelih hulkun mari wis tutul ya wis kan begitu. Nah, yang kami butuhkan dari Balai Besar itu adalah cara nyembelih yang toyib. Nah, yang toyib itu sehingga dampaknya mengamalkan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wal yuhid idza dzabhtum wa ahsinu al-dzibhah wal yuhid ahadukum syafratahu wal yurih dzabhatahu. Bila kamu menyembelih, hendaklah kamu laksanakan menyembelih dengan baik, tajamkan pisaumu dan nyamankan dalam kamu menyembelih. Nah, jadi karena apa? Karena nyembelih api itu hewan nggak akan stres, dan dampaknya dagingnya akan enak
Tapi bisa jadi kalau warung-warung soto, warung sate sing enak-enak iku tidak hanya didukung oleh bumbune utawa sing dodol ayu. Nah, jadi ini Mbah siapa itu selawat mana ini Sidoarjo cari Gusali ya berarti sing dodol itu ya kudu susu ini gede atau dan lain sebagainya. Jadi juga didukung dengan teknik penyembelihan yang bagus. Nah, sebenarnya di turun ini asalnya saya juga usul kepada Pak Maman dan Pak Mahfud, waduh iso menisan tidak hanya dari sudut fikih tapi juga dari teknik penyembelihan yang undang dari balai besar itu. Nah, jadi Pak Mahfud juga wis fikih doai. Nah, ini kami akan yang kemudian menindaklanjuti acara di kabupaten. Waktu itu perkecamatan hanya 3 orang, terdiri dari siapa? Tamir masjid. Kenapa tamir masjid? Soalnya masjid itu sering nerimo korban. Nah, kemudian juga dari pedagang atau jagal sapi atau jagal ayam. Nah, harapannya penyembelihannya benar. Nah, juga waktu itu diikuti oleh satu lagi dari pengusaha, karena waktu itu narasumbernya adalah Mbah Makhrus yang saya minta wis sampean ngomong ya apa supaya dadi wong sugih. Nah, dari pengusaha kecil malah gede, dari mustahik zakat malah tadi musaki. Nah, ternyata ya Pak Makhrus juga siap dan materinya sangat bagus, acaranya sehari. Nah, untuk kecamatan yang kemudian menindaklanjuti itu kecamatan Kasembon, insya Allah tanggal 4, kecamatan Bau tanggal 11, ada lagi tanggal 14 wakil dan akan menyusul kecamatan yang lain. Para kiai yang saya hormati, mungkin saya dahului dengan ini kan hanya saya singkat-singkat karena ya namanya sudah Rawini Wiskeri. Saya menyampaikan, mendengar, mengamati dari penjelasan dari Pak Eko Widyaswara, tutor yang ada di balai besar itu. Antara lain yang perlu saya sampaikan bahwa hewan-hewan yang akan disembelih itu hendaklah ditutup motoni. Berarti pakai tiap sapi utawa wedhus siji itu ditutup masing-masing, ojo tutup siji gegentenan. Apa tujuannya? Cek gak roh naliko kancane di beleh. Apapun itu ada perasaan nggak nyaman sehingga menimbulkan stres. Sama jelas ya, ditutup. Lalu so tutupnya yang rapat, yang tidak tembus pandang pakai kain. Tanda bahwa hewan itu stres biasanya akan keluar busa banyak. Apa ngarani? Iler ya. Nah, ini air liur yang banyak. Untuk mengurangi stres itu, air liurnya kok musat-musatno di bagian wajah. Berarti ilernya mungkin semakin banyak air liur itu biasanya tondone lek kawan itu sedang stres. Nah, makanya diusap-usapno kabeh. Nah, makanya ketika penyembelihan itu hendaklah juga melibatkan wong sing biasanya nyekel sapi. Apalagi kalau cara nyembelihnya itu model sing dirobohni itu, dirobohni yang ada gambarnya, tolong operator. Mana operatornya? Mas Goven, Mas Eko. Gambar itu tadi ya. Nah, nanti dulu ini ya. Itu tadi yang saya kirim. Jadi kalau dirobohkan, misalnya batek gak tepak rubuh, apalagi sampai melayu-melayu, ini kan stresnya tinggi.
dagingnya rasanya yang malah beda. Gitu. Makanya teorinya kamu tuh gambar zaman. Jadi di tampari paling ora dawane 12 meter, dijukuk tengahnya didekek gulune. Nah, tampar terus mari didekek gulune disikan tangan di isore apa? Sikil sing ngarep, di kene liwat kene mana? Itu potongan hewan kurban di Masjid Miftahul Huda Bengkong Baru Batam, ada hal yang menarik untuk dapat ditiru bagi panitia kurban lainnya, yaitu dengan adanya alat penjinak sapi yang mirip dengan kandang sapi, di mana dengan alat ini panitia lebih mudah memotong sapi, sebab sapi-sapi yang akan dipotong tidak merasa risih saat akan ditumbangkan dan dipotong. Metode baru untuk memudahkan panitia kurban dalam menyembelih hewan kurban terlihat di Masjid Miftahul Huda di kawasan Bengkong Baru, Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Sebab panitia kurban yang bernaung dalam Masjid Binaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia ini memiliki sebuah alat penjinak sapi yang lebih terlihat mirip kandang sapi. Bedanya, kandang sapi pada umumnya terlihat besar. Namun alat penjinak sapi yang dimiliki panitia kurban Masjid Miftahul Huda ini lebih kecil, disesuaikan dengan ukuran satu ekor sapi. Dengan alat penjinak sapi ini, panitia kurban di Masjid Miftahul Huda lebih mudah melaksanakan penyembelihan, sebab sapi-sapi yang akan disembelih tidak banyak yang mengamuk saat akan ditumbangkan untuk disembelih. Bahkan, dengan alat penjinak sapi ini, panitia lebih mudah menumbangkan sapi tanpa adanya perlawanan dari sapi-sapi yang akan disembelih. Dewan Pembina LDII Kota Batam yang juga selaku pengurus Masjid Miftahul Huda Bengkong Baru mengatakan, alat penjinak sapi ini sengaja dibuat untuk pelaksanaan kurban agar lebih efisien waktu. Sebab dengan menggunakan alat penjinak sapi ini, waktu pemotongan dapat terpangkas 10 hingga 15 menit per ekornya. Alat untuk pemotongan hewan kurban yang mana kita ini teknologi yang mana kita buat berdasarkan daya cukup. Nah, itu cara lain untuk merobohkan sapi dengan gawe kerangkengan besi. Nah, itu kalau misalnya masjid jenengan tiap tahun rino telu sapi ini lah gawe pingpisan kan bisa dipakai untuk tahun berikutnya. Nah, biasanya wong sing akan terjadi pembengkakan dana operasional apabila gak duwe wong sing ahli ngrubungi, gak ono sing ahli mbeleh, gak ono sing ahli ngleti. Gitu kan? Nah, dengan cara itu akan terbantu. Nah, gak patek wani njegale dan lain sebagainya. Nah, padahal yang ngongkon wong kadang sapi siji bisa 500 atau 600. Gimana kan? Belum sak bolongi, sak encel-enceli kadang-kadang. Nah, itu silakan nanti di-share di grup. Makanya dengan pakai alat itu sekali lagi gawe pingpisan mungkin 2 juta lah misalnya, tapi kena tangguh berkali-kali khususnya sapi. Selanjutnya jangan sampai yang punya pisau itu wirawiri mondek ngarepe sapi atau wedhus sing kate disembelih. Nanti juga secara psikologis kejiwaan sangat terganggu. Nah, itu. Kemudian kalau waktu nyembelih sing gampang untuk melulut tadi carane mikir sapi tadi ini wong sing biasai cekelane sapi tadi mampu sapi. Nah, tadi kongkon ngelus-ngelus di ndasi. Nanti biasa sapi liar itu kan karena perlakuannya kasar, wong dulu gak kepate alus nang sapi. Itu apalagi kalau di Pak gambarnya gak kena. Ya gak apa-apa gambarnya wong. Apalagi yang model dirobohkan yang tidak pakai alat itu biasanya kan agak sulit. Nah, itu biasanya kata tutor yang menyampaikan, ya monggo,
itu sing ngelus dasi, ngelus awake ketika akan disembelih ya wong sing cekelane sapi supaya manut. Nah ini para bapak, para kiai yang saya hormati, sapi yang disembelih itu yang normal darah yang keluar antara 25 liter sapi siji. Nah makanya kalau gak tutas metuni ini juga akan mempengaruhi rasa. Itu cerita dari balai pelatihan itu. Nah, jadi makanya yang disembelih di samping hulkun, mari dalani ambekan, dalani mangan, terus lek bahasane nih kita pergi biasanya apa wadajen, otot gulu iring gabi hatahu. Melakukan kegiatan perubahan enak nolek adalah tali atau tali goni dengan diameter 1,5 cm. 1,5 dibagi cm. menjadi dua bagian. 1. Tali utama dengan panjang sekitar 15 meter digunakan untuk merobohkan hewan. 2. Tali pengikat kaki depan dan belakang dengan panjang masing-masing 2,5 meter sampai dengan 3 meter. Kedua ujung tali, baik pada tali utama maupun tali pengikat kaki, harus difiksasi agar tali tidak terurai dan mudah saat digunakan. Selanjutnya, tali pengikat kaki dibuat dalam bentuk simpul dan full. Dengan simpul ini, kedua kaki depan dan kedua kaki belakang masing-masing akan terikat menjadi satu. Setelah persiapan tali selesai, mari kita mulai peragaan perobohan sapi dengan metode Barli sebagai berikut. Pertama, sapi dipegang dengan tali leher yang kuat. Letakkan tali di atas punggung hewan secara simetris dengan posisi bagian tengah tali tepat berada di atas pundak sapi. Kedua ujung tali kemudian dilewatkan di antara kedua kaki depan dengan menyilang di bagian sternum atau dada. Selanjutnya, masing-masing ujung tali diangkat pada kedua sisi badan dan disilangkan pada bagian atas punggung. Kemudian, tali diturunkan kembali dan dimasukkan pada bagian dalam di antara kedua kaki belakang dan sternum. Jika kedua ujung tali ditarik, sapi akan roboh. Arah roboh sapi dapat disesuaikan dengan keinginan operator. Jika sapi diinginkan roboh ke sebelah kanan, maka kepala harus diarahkan ke sebelah kiri. Demikian sebaliknya. Setelah sapi roboh, lakukan pengikatan kaki sapi dengan menggunakan tali pengikat yang telah dibuat simpul dan full. Masukkan ujung-ujung kaki, kemudian eratkan simpul dengan menarik kedua ujung tali secara berbarengan sehingga kaki akan terikat erat. Selanjutnya, kedua ujung tali pengikat kaki depan dilewatkan di antara kaki depan dan kaki belakang, lalu kedua kaki depan dan belakang diikat menjadi satu. Teknik perobohan hewan juga dapat digunakan dengan metode rub squeeze. Metode ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, buatlah nanti cara yang kedua itu salah satu sudah bisa. Jadi sing penting ono sing bagian nyekeli di bagian das, sing nyekel di bagian das itu wong sing tadi saya katakan sing biasa ngurmati sapi atau wong sing kesehariannya urusan sapi. Dan nanti dirobohkan itu sambil apa nih di ngarepe diwehi patokan. Jadi ambek dirobohkan harus orangnya kuat, terus ditaleni nang patokan juga kudu kuat. Lah enggak nanti dirobohkan malah ke atas. Terus bateke masang tampar iku gak oleh di burine, lek burine kepatir di sepak atau di sampingnya pas, tapi rada ngarepe. Kalau enggak nanti juga iso disepak di samping. Jadi hati-hati nanti yang korban justru sing kurban atau panitianya sendiri. Jadi hati-hati. Kemudian yang narik dari belakang itu juga enggak, makanya tadi jumlah tampare 15 meter
15 meter cukup tengah-tengahnya 7 meter setengah toko teken di gulu. Nah bateke teko mburi itu ono tampare rada dirapet ngene aja dirangno ombo. Nah, nanti rep rubuh angel. Nanti misalnya tampaknya begini lah. Dan nggak boleh terlalu dekat nanti kena sepak. Terus sing kanan karo sing kiwa bateke bareng, cuma lek dirubuhno butuh nang kiwa kan hewan yang disembelih untuk kurban itu ndase ndek kidul, sikile ndek lor, kebalikane wong mati. Nah, tapi tetep madhep nang kiblat. Sikile ndek lor, ndase ndek kidul dirubuhno. Nah, dirubuhno mau bateke sing tampar kanan karo tampar kiwa bareng, tapi sing karena umpamanya rubuh itu ya menurut berarti sing sebelah lor gak patek nemen bateke sing nemen bateke sing gitu. Alon-alon akan terjadi roboh dengan pelan-pelan itu akhirnya gak nyiksa karo sapi. Nah, lebih dalam silakan mempelajari di video yang akan di-share jenengan, ada dan lengkap. Baiklah, saya teruskan. Hewan yang akan dipakai kurban dianjurkan dipasakno poso mangan. Poso mangane 12 jam lek sapi, lek wedhus 8 jam. Itu kalau yang dijelaskan secara lesan oleh Balai Besar begitu. Jadi gak diwehi mangan 12 jam tapi tetap diwehi mimpi. Nah, itu sarannya begitu. Selanjutnya setelah disembelih jangan cepet-cepet nguliti meleti, tunggu sampai betul-betul sudah betul-betul mati. Nah, ketika proses menuju mati tenanan itu usus mati itu tampar-tampar sing mengikat sing jurti kudu dilepas. Tujuannya supaya darah yang berhenti di otot itu tapi lagi urip dadi otot tapi lagi mati dadi daging. Nah, itu nanti akan malah ono darah sing mandek. Mana balik Mas Gawon, tolong speakernya masjid. Tadi saya janjian sama Pak Alek untuk dimatikan, cukup langsung azan. Tolong saya tadi janjian biar nggak ganggu, setel dulu terus dipateni kok pas wae azan. Terus caranya nyembelih hewan supaya gak mampu dianjurkan untuk wudu. Wong sing beleh kon wudu dhisik. Kemudian beleh pas metune ambaan gitu ya. Dengan sing biasa mabuk, sing biasa beleh. Kan sapi itu kan nyedot pas ambaane metu itu loh disreng. Itu teori yang biasanya dilakukan oleh tukang nyembelih di balai seperti itu. Itu kemungkinannya insya Allah gak anis. Teori berikutnya lek ngeleti sing tangan kiwa tangan kanan apa kiri iku sing narik ulangi, sing tangan kanan nggawa pisoni iku aja gonta-ganti. Lek gonta-ganti nanti juga menimbulkan dagingnya malah ada rasanya beda.
Tapi sing kanggo narik tok ini melet itu digantung misalnya atau di bawah sing pakai pisau tok. Ngerti yang saya maksud nih? Nah, sing tangannya sing kiwa misalnya digawe narik lulangi, ambek ngelet itu sing tangan kanan gawe ngeleti. Soalnya gonta ganti nanti juga ada dampaknya. Paling tidak berarti di rumah potong hewan ada cara-cara yang kami dapat PR dari MUI Kabupaten Malang supaya diperbaiki. Ini ada di beberapa rumah potong hewan itu begitu dibeleh atau kadang-kadang urung disembelih hewan itu di mana nih bagian apa nih? Itu dipotong disik supaya nggak mati. Apa ya? Tempat yang memudahkan cepat mati loh. Urat nadi lah, urat nadi dipotong dulu. Padahal itu bagian dari penyiksaan hewan. Nah itu ditugaskan kepada MUI Kabupaten Malang untuk ngilingno rumah potong hewan sing ono di Malang kota. Nah, itu. Jadi itu kemudian jadi intinya nggak boleh menurut hukum fikih oleh itu termasuk bagian dari nyiksa hewan. Oleh dimulai nguliti ngencel saat terus itu lek wis sapi wis jelas mati tenan. Nah ini tuh jelas nih. Kemudian kalau belah itu diminta kon gerayai disik gulu mencing apa namanya ini ya. Nah di isore gulu mencing 3 jari ini atau 5 jari. Tapi di isore kon golek gulu mencingnya disik. Nanti jamaahnya di sini tepat waktu kita sholat dulu nih. Segera kembali. Apa lanjut? Biasanya wong ini senengannya lanjut. Setelah azan lanjut nih, mangga cepat. Biasanya kalau jamaah, kalau rokokan, kalau subuh malah. Baiklah kita lanjutkan aja, nanti lama. Baiklah, jadi motongi itu orang menduri gulu menjing, tapi di isore gulu menjing. Gulu menjing itu nanti lagi foto berarti katut ndase lah begitu. Kira-kira 3 jari kalau ini. Kemudian gunakanlah pisau yang tajam. Pisau yang tajam itu tengere satu hari saat durunge beleh ya di sah dhisik. Lek wis digawe ngiris plastiknya di kedar sit ngono ya penak ya berarti wis tajem.
utawa gawe ngerik rambut di sikil landep ya wis landep, atau ke apa menggunakan kertas dengan mudah, orang usah lakukan dipenteng digocoi ulang loro sedikit menulis iso, berarti itu tandanya pisau itu tajam. Itu sesuai dengan perintah Nabi, wa idza tabaqtum fa'asinu adzibha. Terus nyembelih itu akan bisa dari bawah bottom up atau top down. Tapi kok isor usahakan sekali langsung selesai. Mulane dianjurkan pakai dua tangan. Pakai dua tangan. Itu teori yang diberikan oleh Balai Penyembelihan Hewan. Jadi, tapi ana wong sing biasane isone ndelok saka dhuwur, enggak apa-apa. Yang penting lah aturan fikih kan berarti apa? Gak oleh diangkat terus belum mana itu kan berarti kan dua kali jadi bangkai kan begitu. Kecuali lah ini mana boleh mari ngono burung mari sapi ini ngamuk lucu, itu loh gamane rutuh kan di luar apa? Di luar kesengajaan. Itu belum mana ya gak apa-apa. Tapi dalam kondisi normal nyembelih harus sekali. Harus sekali. Itu penjelasan Ramadan kemarin seperti itu. Diping pisan kudu mari, kudu landep dengan cara di iso saka dhuwur sreng, iso saka ndhisor tarik begitu. Dan jangan cepet-cepet begitu langsung dicukuk gamane, perhatikan betul apa hukum mari wadajen iku wis putul apa durung. Lek di kitab-kitab fikih sing wajib putul iku hukum sama mari. Wadajen tidak harus putus, tapi disunahkan karena wadajen yang putus itu menimbulkan gede mancur-mancur gampang metune. Itu sekilas yang ilmu yang saya dapatkan begitu pamangan nih. Mungkin ada tambahan orang cekap nih. Jadi itu teori penyembelihan pamanan soal ikut hadir. Cuma saya melaksanakan 2 hari kemarin panitia sekaligus jadi jadi MC mulai awal nganti akhir. Saya dihukum karo mulai pagi sampai sore, pokoknya kudu sampean tunggoi terus, kudu sampean dampingi, gitu ceritanya. Barangkali itu yang terkait dengan penyembelihan yang secara teori. Sekali lagi harapannya dagingnya enak, sapi ini wedhusnya gak kesiksa. Kemarin ada teori juga yang disampaikan bahwa lek wedhus itu kepingin didadekno apa? Ulangi apa namanya? Bukan malah jadi kikil apa ya? Cecek. Nah itu carane mari beleh terus dikumpo, begitu paman ya? Dikumpo nganggo kumpo apa namanya? Sing nambal ban apa? Ya, kompresor dicepno. Nah, nanti menjadi apa? Rada lembung. Mari ngono diilangi rambutnya itu gampang guys, silet itu gampang. Tapi siletnya diputul Pak mamane. Diputul supaya nyiletnya bersih apik, hasilnya tadi digawe cecek kene. Jadi zaman juga kerepotan ngresiki atau ngobong semacam-macam keropok lan sapi turuti. Mungkin itu sebelum saya sampai ke masalah fikih kurban. Sudah cukup pamanan? Ya. Barangkali sudah cukup yang saya sampaikan. Ada informasi mumpung banyak yang hadir, betul
tugas servis speaker masjid di MP Kabupaten masih siap dandani speaker masjid gratis. Nah, barangkali di masjid jenengan ada yang belum disambangi dulu, masih ada? Sudah semua? Enggak, kalau belum silakan ngomong nang Pak Mahfud, itu tulis nomor telepon, alamat kalau bisa, tapi minimal ono 10. Maksudnya petugasnya biar misalnya diturun mek luru, di Singosari luru lah, muter transportasinya banyak. Atau dulu yang sudah pernah diservis tapi saya gak pernah maneh, boleh. Nah, coba sementara angkat tangan yang jenengan sepikirnya belum diservis. 1 sehingga pernah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh ya boleh lah, apa ya? Silakan kasih alamat, nomor telepon, le iso apa Sherlock, sehingga nanti insya Allah minggu depan bisa meluncur ke Turen. Nah, servis speaker masjid, tapi juga bisa melayani sing kepingin tuku apa namanya, tuku sonku mana tuku dekono lebih murah ceritanya. Tapi saya nggak promosi karena saya juga nggak orang oleh bagian dan saya bukan pedagangnya. Nah, berikutnya panjenengan di masing-masing desa kalau minat, bahkan diperintahkan oleh Pak Bupati, kata Pak Sanusi, aku angel bantu petani NU lek orang duwe kelompok tani. Tapi lek sampean konco-konco wong itu gelem ngedekno kelompok tani NU, nanti ada berita acara terus dijauhno mengetahui kepala desa kolektif, misalnya saya kecamatan Turen di tiap-tiap desa ada, terus saya siap membantu tak antar ke Pak Bupati supaya terbit SK kelompok tani. Nanti ada akses misalnya bantuan bibit, bantuan obat, bantuan alat-alat pertanian dan lain sebagainya. Karena aturan negara nggak boleh membantu kepada perseorangan, tapi kalau kepada kelompok tani boleh. Nah, nanti silakan sing siap desondi, silakan dikirim hasil apa namanya berita acaranya itu kepada Pak Mahfud, nanti siap saya lanjutkan. Baiklah, tentang korban waktunya cukup. Apa ini ada pertanyaan dulu terkait dengan teknis? Sama takon agak aku ya isu aku mainin ruangan tuh. Tapi nanti silakan lihat di video yang kami bagikan itu ada. Ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Soleh Kapi dari Tamir Masjid Al-Ikhlas Sawangan Turen. Yang saya tanyakan tentang bagi penyembelih hewan kurban ini syaratnya bagaimana? Apakah harus laki-laki atau harus dewasa? Apakah harus Islam? Harus apa gitulah. Pokoknya syarat bagi penyembelih hewan kurban agar nanti dagingnya bisa sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti materi itu belum disampaikan, disampaikan dalam fikih kurban. Ini tadi kan cuma teori mawon aja, teori aja. Baiklah, saya lanjutkan tentang fikih kurban. Fikih kurban ini ada 2 buku. Buku 1 dari Kiai Haji Khairul Hafid dan 2 dari Kiai Haji Ramadan Khotib. Beliau sudah kami minta izin, Pak, sama repot aku lek sing nyampaikan aku izin ya. Monggo, ayo difatihai. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo operator.
kurban bagi semua umat. Ini dalilnya tadi dulu. Oke. Jadi umat tidak umatnya Nabi Muhammad saja yang diperintahkan kurban oleh Nabi Ibrahim, bahkan kalau dulu Nabi Adam juga perintah kurban. Monggo lanjut Mas. Nah ini definisi kurban. Kurban adalah hewan yang disembelih, tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya, hari tasyrik. Jadi hari tasyrik itu berarti tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau menurut mazhab Syafi'i yang banyak dianut oleh orang-orang NU, ya tadi hari tasyrik itu mulai tanggal 10, hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi itu hanya 10, 11, 12. Monggo lanjut. Jadi kurban sekali lagi tujuannya takorub, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Monggo, ayo cepat Mas operator. Hukumnya wajib. Nah, yang biasa mengimani wajib itu adalah orang-orang Muhammadiyah. Tapi sregep kurban, dan wajibnya itu bentahun bagi orang yang berkecukupan. Tapi yang NU milih sing sunnah muakkad. Monggo lanjut. Hukum kurban yang wajib ini berdasarkan pemahaman dari fasoli lirabbika wanhar, sholato beliau kamane. Ini dipahami berarti beliau itu hukumnya wajib. Tapi dipahami oleh mazhab lain, maksudnya wanhar itu berarti sholat apa beliau mari sholat, fasoli lirabbika mari sholat, wanhar terus beliau, berarti beliau saat turun sholat gak sah. Itu pemahaman dari mazhab lain. Monggo lanjut. Nah ini yang memperkuat pemahaman bahwa kurban itu wajib, yang kemudian dipahami atau dipahami oleh mazhab Hanafi, man wajaba sa'atan ala mudhohi fala yaqrubanna musallana. Wong sing sugih kamane ngomong kok gak boleh ojo cedek-cedek nang musala. Berarti disimpulkan ini adalah wajib. Monggo lanjut. Bagi mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkad. Tapi kadang-kadang awake dhewe sing ngerti hukumnya gak patek kurban. Desa-desa kadang-kadang sing wong sugih malah mungkin berpisan atau malah sing dikurbano ya mek cilik kewane. Kadang wong sing gak duwe iku malah katene niat ngurbani wong tuane mbae sing mati wis ngene sampai bertahun-tahun. Sapi ini ya gede. Nah, sing pinter ngaji malah lek kurban sapi ini kuru pisan. Monggo lanjut. Salasun ya alaiya farili bagi mazhab Syafi'i yang memahami bahwa hukumnya kurban itu sunat muakkad ini. Salasun ya alaiya faraid walakum tato'u an-nahru wal witru wa duha. Lek Kanjeng Nabi beli kurban, sholat witir, sholat duha hukumnya wajib. Tapi lek bagi umat tato'u atau hukumnya sunnah. Sunnah hukumnya. Tapi sunnah yang muakkad. Lanjut. Ini sunnah muakkad lagi. Dasarnya mazhab Syafi'i, coba diulang sebelumnya, kembali operator halaman sebelumnya tadi. Operator halaman sebelumnya gak bisa balik Mas. Jadi Abu Bakar balik halaman satu pas sebelum tadi toh orang balik kaitan. Abu Bakar As-Siddiq itu ya pernah orang kurban, khawatir lek bentahun kurban akhirnya malah disimpulkan oleh umatnya
wedi lek malah dadi wajib. Layu dohiyani karehata ayura annaha wajibatun. Nah, nih Abu Bakar karena layu dohiyani Abu Bakar itu ora kurban soalnya khawatir lek malah disimpulkan oleh umatnya menjadi wajib. Memang kadang-kadang pernah saya mendengar pidato ini Gus Dur itu lek kabeh padha kurban. Akhirnya wong Islam muangani wa terus-terusan nyampe mencret-mencret. Tapi saya pernah diceritani wong kasihan itu cari karo wong tuane ojo balik kurban ali. Ya sampean Pak sering mangan iwak. Lah wong kampung ora patek mangan iwak, ora pendari ya jarene. Itu ada orang yang senang kurban alasannya seperti itu. Jadi kalau kurban terus saya mbok ditasarufno kanggo liya gitu. Tapi wong sing kadung loman jariah nang masjid ya sregep, kurban ya sregep. Misalnya salah satu masjid di Wonokasi di Kecamatan Turoni, mungkin barangkali ada baiknya saya ceritakan. Di kasihan iku ben Jumat iku diwehi mangan seluruh jamaah. Akhirnya sing Jumatan nang kasihan kidul, sing nang kedok, sing nang sanan, sing nang bedek malah kalau akeh. Bisa ketua takmirnya ada di sini Pak Hasan ini. Lah ini. Begitu Pak Hasan ya. Tapi masjid cilik ku lho sing Jumatan iso sampai wong 350. Sekarang 500. Maling ngelongi sing Jumatan nang masjid Gunaku, nang masjid Wekomar, nang masjid Kasihan Kidul, nang masjid Kedok, maling podo kalong. Tapi mungkin juga kira-kira sing asale gak patek Jumatan ya malih Jumatan. Baik, lanjut. Artinya upaya supaya wong sregep Jumatan dilakukan kaya ndek kasihan ku ya ono. Lanjut halaman berikutnya. Lanjut sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu maksudnya begini, lek bapakne wis kurban masuk rebu siji engko bojone anake ya wis oleh ganjaran, itu sunat kifayah. Tapi lek diniati kurban ya malih wedhus kanggo siji, sapi kanggo 7. Ada pertanyaan, apa iso wedhus siji ya diniati kurban ya diniati kekah misalnya. Nah, itu tandane wong medhit iki. Wedhus siji kok diniati loro. Makanya kalau di sini itu begini, ditakoni kapan wong sama nih kurban apa kekah, kan ada orang akikah kan dibareno karo salat karo musimi kurban, ngoten nggih. Nah, banyak akhirnya disiasati karo panitia kalau Masjid Al Azhar ini, kapan ditakoni iki kekah, wah iku malam riyaya wis dibeleh. Nah, tujuannya apa? Engko gawe kebutuhane mangane panitia. Nah. Kebutuhane mangane panitia. Dibae padha kan aku yang ngomong mungkin. Artinya kalau misalnya diatur seperti itu, masalah akikah kan tidak harus disembelih setelah sholat. Wong sepanjang tahun boleh. Lanjut. Nah, kurban nadar berarti saya apa ujar untuk aukat ini kurban, anakku lulus, anakku waras saka COVID-19 misalnya. Kok kurban itu berarti kurban nadar. Nah, itu yang membedakan kurban nadar, orangnya tidak boleh makan secuil pun nggak boleh. Nah, kurban nadar. Nah, kurban sing sunnah kan
si pengorban itu oleh cukup 1/3 maksimal. Tapi misalnya daging itu ono 30 kilo, sing 10 kilo dipangan sak keluarga, 10 kilo diwono orang yang lain bisa aja. Dan bedanya kurban itu gak podo karo zakat. Nah, zakat kan diberikan kepada orang kaya nggak boleh, ya kan? Ya, tapi kurban diwono nang wong sugih yo oleh. Jadi, boleh diberikan kepada orang kaya. Ini kan diratakno. Nah, barusan ini ketika terjadi gempa ternyata wong Muhammadiyah iku kurbane wong Muhammadiyah iku diadai kaleng apa namanya di pengalet lho ya di golongan pabrik mari ngono didum nang korban gempa ning Dampit ning Tirtowuda sampai saiki urung entek. Nah itu kemudian pengurus Muhammadiyah kan datang ke Lazis Basnas Kabupaten Malang. Lah pengurus Basnas kan wong NU, ketuanya Ustadz Khairul Hafid ya Rois Surya atau wakil Rois, ya Ramadan ya pengurus NU, Pak Nur Hadi, Pak Cakom semuanya pengurus NU. Nah, oleh apa ora? Jawabannya boleh, tapi kudu ora oleh kabeh. Maksudnya harus ada sebagian yang dibagi pada hari tasyrik itu. Nah, paham maksudnya? Sajane padha masih wong eno ya ono, misale pas kiai oleh kurban wakeh, mari ngono tuh didendeng. Nah, lah ngoten iki, didendeng akhirnya ngantek pirang-pirang bulan ya disimpen karo Pak Yai ini si ono. Kadang-kadang awake dhewe ngono Muhammadiyah wong eno ya. Jadi lek digowo babar blas ora didum nanti ditanya jawab ya Ramadan itu ada di buku, insya Allah dengan tinggal mutolaah itu. Baik lanjut, waktu nyembelih tadi sudah jelas saat durungi sholat gaule. Nah ini untuk memudahkan biaya operasional rendah karena apa namanya akan terkenal dengan sudah paham semua bahwa apa gak oleh lulangi didol digawe mongkosi sing boleh kan bila. Tapi wong NU pinter biasanya bila akhirnya kiai sing nrimo iku utawa panitiane sing nrimo wis lulangi tak weno awakmu sing diwehi iku dudu wong sugih. Apa wis diwehi kan haknya penuh orang yang diberi. Mari ngono, wah ketoke kok ndek panitia ndek masjid iku kok butuh biaya operasional kurban, soalnya kan wong yo oke, ya butuh mangan, ya butuh ngedum, macam-macam kabeh wong 50 misale. Wah iki lak butuh akeh biayane. Akhire dikelah wong sing diwehi terus diwehi nang panitia tak terus kok duwe sampean gawe biaya misalnya kan. Tapi panitia itu statusnya sama dengan wakil dari orang yang nyembelih. Paham maksudnya? Lek panitia nih, tapi kiai sing dipasrai utawa panitia sing dipasrai itu podoe karo sing duwe wedhus dhewe. Dalam hal tidak boleh menjual karena statusnya kan wakil. Nah, tapi lek wis diwehno nang koncone utawa salah satu orang yang berhak menerima, mari ngono terus di wis hak milik utang kan. Lek milik utang berarti wong dodol ya tek-teke dhewe ora apa-apa ta. Nah, ngoten ya. Pun waktu nyembelih tadi sudah saya jelaskan ya, kalau Imam Hambali hanya 10, 11, 12. Kalau Imam Syafi'i 10, 11, 12 13. Maka oleh karena itu umpama sing disembelih iku wakeh, ana sing disembelih tanggal 10, ana tanggal 11, ana tanggal 12, tapi lek ngomong karo wong ya aja sampai tanggal 13. Ngoten nggih. Nah, lek di kampung Muhammadiyah biasa melu madhakan sampai tanggal 12 to. Pertanyaan berikutnya, ya boleh pas sholat lek pas riyo ini gak bareng. Dilalai sing wehno kurban iku
sing wena wedhus nang kiai niku pas wonge riyayane keri. Nah, sedeng kiai ini riyayane dhisik. Ya apa iki lek mbleh iki? Padahal syaratnya kudu mbeleh mari salat. Nah, aturannya ya disembelih sesuai pahami wong sing kurban. Nah, tapi lek sing kurban iku melok sing riyaya keri ya sampean bleh sing riyaya keri. Paham Mas nggih? Nah, nanti di bukunya ya Ramadan ada itu. Baik, lanjut. Kemudian lanjut. Lanjut. Hari tasrek, sambung. Habis. Oke. Nah, silakan dilanjutkan bukunya ya Ramadan. Mas operator. Ya, ada kan? Ada. Ini sudah tadi mengulang. Lanjut. Dasar hukum sudah tadi sama. Nah, hikmah kurban bisa dibaca sendiri. Ya, turun. Bentar. Syarat dan rukun kurban. Monggo ke atas. Jenis hewan kurban. Nah, ini di pertanyaan Pak Ramadan di bukunya ada pertanyaan begini. Apa ono kaul sing olehno sing dibeleh iku sakliyane sapi, wedhus, kebo, jaran. Ono kaul sing olehno beleh bebek, pitik. Nanti silakan dibaca. Usia hewan kurban, nah ini unta minimal 5 tahun, sapi minimal 2 tahun. Baik, kemarin ditunjukkan saat pelatihan ada pedagang sing nakal, pedagang wedhus, untune iku dipotol gawe tang supaya dianggap poel. Nah, cirine lek ngene poel asli kan kemudian tumbuh lagi gigi yang tumbuh itu untune malih gede, beda dengan yang lain. Nah, itu di buku itu ada gambarnya. Jadi saya ulang, lek ancene asli apa? Asli poel tumbuh lagi, untu sing tumbuh lagi itu gak podo karo liyane, itu luwih gede-gede. Ya, berikutnya tata cara menyembelih. Mana yang tadi yang ditanyakan syaratnya orang menyembelih? Jenis hewan, usia hewan, diturunkan. Mana? Bukan, halaman sebelumnya. Yang sebelah kanan ya. Mana? Atasnya lagi dulu. Syarat-syarat menyembelih. Mana? 5. Tata cara menyembelih, yang menyembelih harus orang Islam atau ahli kitab. Tapi sebenarnya penjelasan Ramadan kemarin sing dimaksud ahli kitab itu pemeluk agama lain tapi yang punya kitab samawi, duwe kitab suci sing asli saka Gusti Allah, terus keyakinannya tauhid. Tapi lek wong Nasrani sing keyakinannya Trinitas ya gak termasuk ahli kitab. Yang menyembelih harus orang Islam atau ahli kitab. Berarti lek orang ahli kitab gak sah.
yang menyembelih membaca basmalah, tapi di bawah ada ditulis maca bismillah itu hukumnya sunnah. Sembelih tanpa mengangkat pisau tadi sudah saya jelaskan, artinya kalau diangkat saat ini jelas-jelas putul. Mari jalur makanan hulkum harus putus, audajen ini sunnah. Urat kiri kanan leher abdul diputus keduanya untuk menyegerakan matinya hewan. Tadi setelah diputus maka darahnya mudah muncrat. Berikutnya kesunahan. Ayo operator. Ya, kesunahan hewan dirobohkan ke kiri. Jadi ya, sirah ndase itu berarti roboh ngetan. Kepala menghadap arah kiblat. Yang menyembelih membaca basmalah di Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ditambah Bismillah Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada minka walaka, Allahumma di buku ada Allahumma taqabbal min. Jadi di sini nggak ditulis, yang di buku itu ada tulisan. Jadi waktu menyembelih di samping membaca Bismillahirrahmanirrahim, atau penontonnya banyak misalnya Bismillahirrahmanirrahim Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, hadza minka, berarti kurban ini darimu ya Allah, walaka dan karena kamu ya Allah, Allahumma taqabbal ya Allah terimalah. Hadzal kurban misalnya min, terimalah ya Allah kurban ini dari Fulan bin Fulan. Jadi boleh gak ngomong-ngomong, mari ngomong karo kiai ini dianggap itu kurbannya dulu, gak masalah. Allahumma taqabbal kurban namanya siapa? Allahumma taqabbal adal kurban. Ada di buku itu, perlu dijelaskan, perlu diikarna jamarem. Ada lagi yang di kuto-kuto itu modelnya dikait tulisan di gunungnya, atau lewong sedang haji di Mekah itu di absen Bismillahirrahmanirrahim sreng. Namanya siapa? Kan soalnya beleh hanya sekitar 1 jam beleh soalnya 100, tapi sreng jenis apa? Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur sreng, karena cepat sekali. Jadi disebutkan seperti itu. Kemudian barangkali cukup tentang fikih kurban. Ada problematika kurban dan solusinya. Nomor 1 tadi sudah saya terangkan, akikoh 1 kambing untuk beberapa anak. Jadi wong Muhammadiyah itu lek melono wong NU bisa ngritik kepada kita. Tapi wong Muhammadiyah gak patek selamatan, tapi lek duwe anak senengane akikoh. Ya punya kelebihan masing-masing. Akhirnya wong NU itu ya tetep KKI kadang-kadang wis keluarga kadang sampai semati barang jadi KKI tapi tetap KK. Cuma lancene waktu dulu anak itu urung dulu gini KKI, akhirnya sementara di jenang abang lalu ketumpeng kuluk bisa. Sarankan akikah sapi untuk beberapa anak boleh. Kemudian 1 kambing diniati untuk kurban dan akikah tadi sudah saya jelaskan. Nomor 4, akikah bagi orang yang tidak mampu dengan selain kambing atau sapi. Jadi ada kaul yang membelikan diniat di kitab Buyatul Mustarsidin. Nah kita pilih iki kanggone wong sing ganduwe. Misal lah wong sugih lah kok
nek terima PT ae kurbane. Lah iku tengere lho medhit. Jadi maksudnya ini kanggone wong dalile wong sing kepingin kurban nek duwene pitik utawa bebek iki ana kitabe sing terangno. Nek sugih aja gawe koli iki lah. Orang yang mampu tidak mau akikah anaknya. Nah ini dampaknya nanti sang anak tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tua. Kurban menggunakan hewan betina oleh jadi sapi wedok, wedhus wedok dikei kurban gawe akikah ya oleh. Tapi mbaklah yang tidak hamil saken utawa baton sing iji tas nyusoni urung wayahe disapih kok dibelah digawe kurban, itu juga kasihan, hendaklah dihindari. Akhirnya karena orang Indonesia terutama wong Jawa berhubung ganjarane wong kurban jariku besok ditumpaki, tadi ada hadis yang menerangkan. Jadi akhirnya kan orang wah sapi ini mek culik ditumpaki wong pitu kuat anggur wedhus sae. Dan memang ada kitab yang menerangkan sapi pitu sapi siji gawe wong pitu lek sapi ini gak pate gede iku luwih abdol wedhus kanggo wong siji. Lek takone abdol di sing lemu karo sing kuru ya abdol sing lemu. Sing larang karo sing murah ya abdol sing larang. Nah, gitu. Nah, misalnya umurnya wis akeh tapi wong kuru yang tujuannya kurban itu sing digoleki kan dagingnya jadi belumnya. Nah. Jadi wedhus wedok oleh. Nah, kemudian ada kepercayaan orang Jawa kan akhirnya jari ganjarannya ngitung rambutnya. Nah, kira-kira wedhus sing akeh rambutnya itu wedhus Jawa apa wedhus kipas kira-kira. Tapi nyatane kapan usune kurban iku sing luwih laris wedhus Jawa. Apa gede malah ditumpaki kuat atau gimana? Nggak ngerti itu filsafat orang Jawa. Korban untuk orang yang sudah meninggal oleh, karena memang ada kitab yang tidak membolehkan. Tapi mungkin sampean dadi kiai yo, asal apa mboten kiai, sampean mesti jawab angsal. Mesti milih kowe sing ngono. Saya aman-aman gak diterima. Wong sing nyatane sing akeh wong anu sing kurban sing ngurbani wong sing mati kan. Gini orang. Jadi ada dua versi di buku ini, ono sing ngoleno, ono sing gak ngoleno. Tapi ya apa yang milih sing ngoleno ae lah. Nah, daging hewan kurban tidak dibagi rata. Nah, ini kadang-kadang kan menimbulkan rasan-rasan. Ya, rasan-rasan ya ini ya tentunya dibagi rata. Biasanya kebijakannya dimulai dari yang terdekat menjadi semakin jauh. Misalnya ini Pak Mahfud, masjidnya Pak Mahfud, berarti sing diwai sing paling cedek nang sing omane masjid kuno, matur sing diutaman-omane kanggo wong sing kurban dideleng di masjidnya Pak Mahfud kan begitu nih. Berarti akhirnya dikirimi masuk pas omahe rada aduh. Biasanya begitu. Soalnya biasanya tonggone wong sing ngeterno sapi atau wedhus nang masjid Pak Mahfud kan malu arep-arep malian. 9 daging kurban diberikan juga kepada tetangga yang kafir. Nah, pertanyaan nomor 9 jawabannya menurut ulama Hambali diperbolehkan jika kurbannya sunnah. Jadi lek korban sunnah misalnya diwehno sebagian korbannya nang wong kafir ya oleh. Ini biasanya problem terjadi ketika di sekolah umum, sekolah negeri misalnya ono guru sing Islam, ono sing Kristen, guru sing Islam dua ora misalnya. Nah ini di sini ada celah ono sing moleno, tapi apabila kurban sunnah. Kurban sunnah itu kurban sing ora nadar. Lalu di sekolah yang kurban urunan itu jenis latihan kurban.
latihan. Latihan. Nggak bisa termasuk digolongkan kurban, nggak bisa. Nomor 10, kulit kurban diberikan kepada penjagal, nggak boleh. Makanya tadi solusinya akhirnya panitia nggawe apa nih, kerangkeng besi, sehingga nanti ora butuh wong sing ahli betul belah itu insyaallah wis wani. Ora butuh sing profesional tenan untuk gulingno, lek pakai alat kerangkengan besi malih bisa terlaksana. Barangkali begitu salah satu solusi. Tapi jenengan bisa latihan dengan melihat video itu. Nah, kemarin saat pelatihan di Pakis itu latihan toh, tapi yo ono sapine. Ono sapine. Tapi nek disilih toh, ternyata alhamdulillah nggak stres, di balik mana gak apa-apa. Nah, kalau pelatihan yang di Malang di Kepanjen itu kebetulan ono wong pengusaha akikoh nerima pesanan saka wong, akhirnya gak apa-apa dibelani ngono, tapi nek di praktek meletok mari ngono ya go mulai maneh. Ke praktek tok. Lanjut, mungkin silakan dibaca sendiri, ini masih panjang. Sudah punya semua ya di HP? Share-sharean ini, silakan dibaca. Monggo, kami persilakan, ada yang tanya? Apa sudah cukup? Oke, monggo. Oh, wanita nyembelih boleh, nggak ada syarat laki-laki. Cuma gak apa-apa mentolo bersama itu. Atau termasuk saya ini gini, biar biasa melepiti biasa, tapi nalika dipening bojomu meteng aja beleh, akhirnya kebablasan malah gak tahu yang melepiti. ada yang model seperti itu. Jadi boleh. Mau yang lain? Sambung? Iya. Yang dibagikan ya biasanya di mana-mana setahu saya panitia itu lek bela itu mesti ono dagingnya, ono jerone, ono wis dicampur-campur lah supaya kok apa kabeh rumangsa seneng lah. Malah gak ngono kan malah waduh oleh kebruk tok misale, oleh usus tok kan malah gak enak. Belum tok. Tapi juga ada yang dikasih belungan juga ada kan, kok kena digawe masak-masak belungan. Sambung? Ya. Artinya hewan perempuan tadi saya jelaskan boleh, ada di bukunya Ayo Ramadan bahwa sapi wedok oleh, wedhus wedok oleh. Lah ditakoni afdol sing apindi, sing lemu, sing gede. Dan kalau persyaratannya hewan tadi persyaratannya apa? Sing gak cacat, sing gak cacat berarti ora dimplang, ora sumnilang, ora dan lain sebagainya, ora dimplang dan seterusnya. Jadi hewan sehat. Sebenarnya gini, ada tawaran dari Unibro, cuma karena tenaganya terbatas, jadi akan datang ke masjid-masjid untuk memeriksa hewan yang dikurban. Nah, pikiran saya saja nih oleh meriksa harus kadung dibeli itu ya rata manfaat ya. Nah, jadi sing tepat itu mulai tuku sapi ini, tuku wedusi misalnya ojo milih singki misalnya seperti itu karena ini cacat. Tapi biasa nih kalau di sini tuh umpama kebetulan hewan ini gak sehat, akhirnya sing pas cacat misalnya sing ketok penyakitan itu jantungnya misalnya, ya jantungnya itu dibuang. Tapi liane sih tetap dibagi. Ya, ada
ada yang sing atine rusak ya itu atine tok iku, sing liyane tetep dibagi dadi kurban. Yang lain Ya, hanya dalam penyembelihan diharuskan atau kita diharuskan satu kali langsung terputus. Tapi nyatanya kita masih khawatir atau belum putus. Gimana, apakah sampai bisa 2 kali asalkan pisaunya itu enggak terpisah? nggih, Ngoten. bener. Terus usahakan boleh kulai arep ping pisan, andai kata ping pisan itu pun jangan sampai dilepas dulu. Tapi kan jelasan gitu ya. Ojo kesusu dilepas, wasno dhisik, perhatikan betul hukum mari wis putul tenan apa durung. Nah, itu pokoknya orang sampai diangkat itu nemplek itu gak apa-apa di berikutnya itu. Sampai diangkat itu sudah dihitung 2 kali. Nah, tapi makanya dengan wayurih udah bihata itu gunakno sing lewandep. Mau putul ya gak apa-apa saja, ini kan gak apa-apa. Umpama saking landeping nganti putul ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Kan syaratnya orang nyembelih kan hukum dan mari terputus. Wadajib sunnah. Kata balai besar itu sing biasanya orang langsung putul itu biasanya apa? Wadajib itu. Jadi diterusno tapi ojo dilepas. Namun yang lain? Nggih, monggo. Masalah korban itu kan kebanyakan itu di kampung itu masalah kaki sama kepala kakinya kambing, kepalanya kambing, dan itu dikasihkan atau digabungkan sama korban, bagi korban itu kan. Misalnya di kampung itu yang sering itu begitu, misalnya kakinya itu siapa-siapa yang mau, kepalanya itu siapa-siapa yang mau gitu. Maksudnya itu saya tanya gitu. Korban itu bagaimana? Yang nggak boleh itu misalnya kaki karo ndase iku diwehno nang sing boleng sebagai ongkose boleng itu sing gak oleh. Tapi nek diwehno dalam rangka sedekah tidak sebagai ongkos gak apa-apa, atau diwehno sapa ae yo oleh. Nah, kan soalnya ono wong sing senengane ndas, ternyata ndas kan yo enak lek sing pinter masak. Gimana kan? Enak. Oh ya tambah seneng tadi ndas. Jadi lek sing pinter masak sing artinya boleh. Nah, ya malah misalnya berhubung gak ono sing gelem akhirnya dibuak malah mubatir. Ya malah gak oleh. Ya dibuak malah mubatir. Sampun? Nggih. Jadi saya ulang, solusine jadi mau dihela, tapi ojo kiai ini sing dodol ulang, tapi wehno dhisik nang mustahik atau wong sing pantes diwehi, terus wong iku mari ngono dodol, ya gak apa-apa mari ngono terus duwi kok diwehno nang kiai ini digawe apa-apa nek ngono gak apa-apa. Soalnya kan sudah menjual miliknya sendiri dan milik sempurna. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ranting tangan suku pada tangan. Sampai diketahui bahwa dalam penyembelihan baik niku korban atau penyembelihan biasa niku biasanya yakni apa niku atau tai niku yang dihubungi najis ya. Tapi biasanya kok konco-konco nyuwangi itu pangelati nggih pani nyekel ndek lulang sing cok mari kena uyuh kadang yo nyekel ndek daging barang niku terus pundi niku. Ini najis. Kenapa dimaksud? Najis nanti kan harus disiram. Insya Allah uang sing kate masak daging ya mesti disiram lah. Ya, makanya tadi upaya supaya dagingnya gak amis,
gak lebus, tapi kan menjaga kebersihan. Wongi kongkon wudu sampai tangane sing tengen sing gawe gaman sikuwae sing kiwa mbatek mulangi. Itu kan dalam rangka kebersihan itu nanti insya Allah juga akan berpengaruh kepada rasa kelezatan daging. Jadi boleh kecipratan sing najis ya tetap aja najis, tetap najis. Yang lain apa sudah cukup? Nih. Boleh. Kan memang artinya, tapi jangan semua. Kalau sebagian adalah dibagikan berupa mentah, mentah. Ya. Lah kalau nggak dimakan bersama, jenengan selaku panitia kategori dindi. Masuk ngopeni daging itu gak bisa ngerasakno. Ya. Jadi salah satu solusi begini, mungkin di banyak masjid wong sing ngeterno sapi sampean cara biaya dhewe sampean beleh dhewe kan boleh. Artinya kurban sapi dibeleh-beleh dhewe, dikeleti dhewe, didum dhewe kan ya oleh. Nah, sapi sampean lek nandangi ngono biayane sampean gak cukup 500.000. Bener mboten? Golek tukang bolong, golek tukang bagi lah. Saiki panitia rewangono sampean wae operasional 500. Lah itu kan enak itu nanti kanggo mangani panitia tadi, lah kanggo berasi, kanggo sing masak, kanggo bumbune lan sak pitu kreseke. Nah. Tapi kadang-kadang di desa ini kalau nggawa nggawa kayu tasnya ngoten niku. Lah padha ae. Lah saiki lah wong kutho wis garingane masih apa? Gak usah beras, gak usah kayu duwe ae lah. Artinya sajane karepe padha tujuane kan niku wau, bahwa kulit hewan yang dibeleh gak oleh didol. Lek gak oleh didol ya apa? Ya sampean lek kurban ya ono duwe panitia iku kanggo operasional utawa gawakno beras. Apa jenenge istilah niku? Sarean apa jenenge? Saren. Nah. Oke. Sambung. Saya rasa cukup. Jadi mari kita sebagai inilah masjid wong ono kabeh nih. Mari dimakmurkan soalnya di masjid NU niku kita praktekno kitab NU, praktekno ngaji nih wong NU dalam melaksanakan ibadah ya di masjid. Misalnya, lek masjid NU kan ya malah ono angsitu, ya ono sayyidina, ya ono usoli, ya ono talilan, ya ono dibaan, macam-macam. Tapi praktek amal ibadah wong NU ya di masjid. Karena itu ya ono manakipan di masjid, ono rapat NU ya di masjid. Nah, jadi ayo diurut-urut, dan kemarin insya Allah 3 minggu yang lalu PWNU instruksi insya Allah sudah disampaikan oleh MPC melalui surat edaran itu, bahwa masjid wong NU ya diurus sertifikat nadir NU, diwai prasasti, takmire ya kudu wong NU kabeh. Kemudian kalau bisa nih sudah pernah di Quran itu takmir masjid, ada SK takmir masjid yang diterbitkan oleh MBC. Masih ada bukan? Belum pernah bahasan ya? Pernah. Atau waktu itu yang menerbitkan PC bukan masalah. Silakan Pak Manan. Jadi
bahwa takmir masjid sampean itu di SK setelah rapat ada berita acara penggantian takmir, dikirim berita acara nang LTM MWC, nanti yang nang SK bisa dari MWC NU lek nang cabang kakean. Masjid itu jumlahnya 2.300 kan, kesel gawe SK nih, cukup di MWC aja. Nah itu nanti apa, supaya ora kelebonan wong sing gak NU. Sepakat nih? Nah terus khutbah itu juga ada, tadi belum disampaikan ya, judul khutbah itu juga ada judul yang meng-NU-kan. Nah, seperti di sini kan sing khutbah ya Gus Paat, tak bagai masalah toreko, ada ya Ramadan, ada Gus Habib, ada ya semua orang NU semua. Jadi ya walaupun semua orang NU tapi lek ora duwe judul sing pas ya percuma. Jadi kirim dasari tahlilan ku apa, tawasul dasari apa, sampun ngoten apa dereng? Dereng. Nah makanya saran saya lek di sini saya pakai gadget, kalau urusan administrasi itu kegiatan pakai tahun Hijriah, gak apa-apa lah pakai tahun Masehi. Tapi kalau akhir tahun kate nyusun khotib iku takmir rapat dhisik. Nah, sapa khotib misalnya ono wong 10 karena lagi pon wage kliwon. Nah, itu juga dikasih judul sampean Pak Wandi, sampean jadwalnya tanggal 1 Januari tema khutbahnya ini. Nah, harus seperti itu. Terus bisa roh sing pantes. Sepakat mboten? Nah, tapi le majelis zaman oleh kontak nek duit ya gak kuat bayar bisa roh. Boleh bisa roh pantes kira-kira babar blas kan sing ngundur. Gak kanggo badal. Tapi sepakat ya apa sapa sing gawe judul rapat takmir. Rapat takmir sepakat kan setahun itu 52 Jumat ya. 52 atau 53? 52 atau 53 Jumat. Iku setulis. Nah, dikasih lembaran wombo dikei lah ini. Jadi orang kapan sampean khutbah cuma lagi. Nah, terus kadang tepak-tepake, kadang ngomong bisa tepake. Nah, akhirnya malah nggak pas. Betul ya? Nah, barangkali itu aja, waktu sudah sore. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Penjelasan tentang fikih korban dan teknis penyembelihan yang halal. Semoga kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk menginjak acara yang terakhir, yaitu penutup atau doa yang akan disampaikan oleh Haji Imam Jibara. Untuk itu kami sebagai pembawa acara mungkin ada khilafan atau kekurangan tentang penyelenggaraan ini. Saya selaku pengurus lembaga takmir Masjid NU mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk saya baik pribadi maupun secara kelembagaan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami doa kalau semoga akan. Marilah acara kita tutup sesuai tradisi NU, menutup acara dengan membaca surat Al-Asr 3 kali.
bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.